Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada moderator sesi kajian Jauharuna, dan terima kasih juga kepada Direktur Eksekutif Jauharuna yang telah memberikan amanah yang begitu berat bagi saya untuk menjelaskan Sunan Bonang dan pengislaman di Jawa ya. Memang pembahasan Sunan Bonang dan islamisasi di Jawa ini sudah menjadi penelitian saya sejak 6 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Sehingga maklumat yang sudah lama ini ketika diminta menyampaikan lagi tentang isu Sunan Bonang dan pengislaman Jawa ini, saya perlu merefresh kembali maklumat yang telah saya gali dan saya temukan dan saya simpulkan dari islamisasi di Jawa terkait dengan peran tokoh atau ulama waliullah Sunan Bonang ini. Sebelumnya ketika saya meneliti Sunan Bonang dan naskah Suluk Wujil ini, semakin menguatkan ya tesis dari Prof. Alatas terkait dengan kajian sejarah ya. Saya beberapa hari yang lalu pernah juga diundang sharing dengan komunitas masyarakat sejarah Sumatera Barat, MSI, Masyarakat Sejarah Indonesia cabang Sumatera Barat. Ketika itu juga merumuskan tentang epistemologi ataupun islamisasi di Minangkabau. Namun kesimpulan saya ketika dalam diskusi terbatas tersebut, bahwa para sejarawan umumnya ya dalam penelitian sejarahnya sebagaimana tradisi Barat ya, lebih mengedepankan persoalan faktanya itu adalah data. Datanya itu data keras gitu. Sehingga kalau kita terapkan dalam penelitian Jawa maupun di daerah lain atau khususnya Sumatera Barat, akan menyulitkan kita karena akal manusia itu terbatas ya. Sedangkan maklumat yang sifatnya receh itu begitu banyak, sehingga menyulitkan kita untuk membuat kesimpulan yang mendekati kepada kebenaran. Maka ketika kita carikan solusinya bagaimana metode penelitian sejarah sebagaimana yang dipahamkan oleh Prof. Alatas dan karya-karya beliau, termasuk historical fact and fiction yang mutakhir itu juga banyak memberikan panduan yang komprehensif terkait kajian sejarah. Dan hal ini saya bercermin kepada dalam ajaran Islam itu kan ada dua alam sebenarnya, alam qauliyah ataupun ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, yang mana Al-Quran sebagai ayat qauliyah, sedangkan alam semesta ini ayat kauniyah. Kalau ibaratnya ayat qauliyah ini sebuah kitab ya. Begitu juga dengan ayat kauniyah ini kitab kauniyah, berarti semua yang berkaitan yang terjadi peristiwa ataupun hal-hal atau terkait dengan makna sesuatu itu sangat terkait dengan bahasa ya. Sedangkan para peneliti sejarah umumnya lebih menghabiskan energi mereka kepada sisi-sisi material sejarah, data gitu. Bahkan ada yang bilang don't talk about history without data, without bukti keras ataupun data otentiknya ya, bentuk yang nampak zahir gitu. Jadi luput dalam pandang mereka itu bahwa data itu ada yang tidak berbentuk benda, bahkan bentuk tanda-tanda atau sebagaimana dalam Al-Quran sendiri kan menggunakan ayah atau surah gitu.
Bahkan di Melayu ada persuratan. Kata-kata ayah, kemudian surah, itu kan mengisyaratkan bahwa semua alam ini yang terjadi, baik yang dalam kitab kejadian yaitu ayat kauniyah ataupun kitab kauniyah ini yang berkait itu adalah maknanya. Kita bisa tafsirkan dari jalinan ragawi bahasa gitu, dari dalam hal makna itu. Jadi banyak hal dalam hal ini dalam penelitian sejarah. Nah, ketika kita berhadapan dengan banyak data dan juga bukti-bukti yang kadang-kadang itu tidak menzahirkan sesuatu yang sebenarnya, nah disitulah fungsi akal dan pandang hidup dalam menafsirkan ayah-ayah ataupun alamat-alamat yang zahirah tadi. Nah, terkait dengan kajian Islamisasi Jawa, memang awalnya sempat agak kesulitan. Saya bukan orang Jawa dan saya tidak banyak menguasai bahasa Jawa, tapi ketika diminta meneliti Jawa, ini sebuah tantangan yang luar biasa bagi saya, orang Minang ya. Kemudian masuk dalam lembah bentak rimba yang saya pikir belum ada tanda-tanda yang saya pahami karena saya tidak menguasai bahasa Jawa. Namun kemudian semangat saya semakin bergelora ketika guru saya mengingatkan, kenapa Anda kesulitan dalam memahami bahasa Jawa, padahal orang orientalis yang tidak ada hubungan dengan Jawa sendiri berani menceburi dirinya untuk meneliti kajian Jawa ini. Padahal kamu juga sama-sama orang Indonesia dan Jawa adalah bagian dari Indonesia. Disitulah tantangan ini saya mencoba, walaupun ya dengan keterbatasan saya dalam hal ini. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari para guru saya, yang mungkin banyak yang terlibat, bahkan juga nasihat dari banyak pakar juga di Indonesia yang saya kenal untuk konsultasi, bahkan juga bantuan dari guru bahasa Jawa klasik ya, dari Semarang juga banyak membantu, sehingga saya hanya ibaratnya saya menyiapkan bumbunya dan saya olah menjadi sebuah rendang. Gitu. Kalau dahulunya mungkin belum ada dagingnya, sekarang sudah berbentuk rendang dalam artian mungkin apakah rendangnya enak atau tidak, ini saya lihat dari cara pengolahan dan hasil penyediaan ataupun hasil kajian ini. Itu dahulu dari personal expression terkait dengan kajian Sunan Bonang dan pengislaman di Jawa ini. Oke, kita mulai dari pertama. Dalam kajian alam Melayu termasuk Jawa ini, para sarjana memang sepakat ya bahwa corak Islam awal yang masuk ke Nusantara ataupun alam Melayu ini itu coraknya adalah tasawuf. Apakah itu menurut Wycliffe ataupun Prof. Alatas, kemudian juga Ahajon ya, juga berkesimpulan yang sama. Itu sekitar abad ke-14 sampai ke-18. Ya. Cuma ada penggunaan istilah Nusantara dan alam Melayu ini yang perlu kita garis bawahi. Istilah Nusantara ini sebenarnya ya, ini sangat terkait dari apa di belakang istilah itu. Pandang hidup apa yang terkandung di dalam istilah itu. Nusantara ini yang saya tahu, ini dipopulerkan oleh Bernard Fleike ya, yang tahun 65-an menulis tentang sejarah Indonesia. Sehingga sudut pandang Nusantara ini adalah pulau-pulau yang ada di sekitar orang yang melihatnya orang Bali, dalam artian ini Hindu. Berarti pandang hidup Hindu dalam melihat kawasan sekitarnya. Nah, itu lebih dekatnya istilah Nusantara itu. Jadi sudut pandang Hindu atau pandang hidup Hindu terhadap wilayah di sekitarnya. Nah, itu Nusantara. Tapi nggak tahu sekarang ini ada penggunaan Islam Nusantara. Walau Allah nanti tidak membahas tentang Islam Nusantara di kesempatan ini, tapi juga berkenaan kalau kita kaji lebih dalam segi terminologinya.
Kemudian alam Melayu, dan alam Melayu lebih identik dari sudut pandang Islam ya. Maka seharusnya kita sebagai sarjana Islam dalam menyebutkan sebuah kawasan ini, walaupun disepakati oleh banyak sarjana bahwa ini ada istilah alam Nusantara dan alam Melayu, dan saya lebih senang menggunakan istilah alam Melayu karena ini lebih menzahirkan sudut pandang Islam dan melihat kawasan-kawasan yang dianggap sekarang ini Nusantara. Itu satu. Kemudian yang kedua, zaman Sunan Bonang ini kan saya juga banyak perdebatan tentang tarikh ini, tapi saya menyimpulkan bahwa Sunan Bonang ini hidup ya dari tahun 1450 sampai 1525 Masehi. Nah, fase ini ya kalau dilihat dari fase Islamisasi menurut Faulatas ini masuk ke fase kedua proses Islamisasi di alam Melayu ataupun Nusantara ini. Karena kenapa masuk fase kedua? Karena di fase kedua ini sudah berkembang dari isu-isu fikih ke dalam isu-isu kalam dan tasawuf. Nah, ketika membaca karya Sunan Bonang, nampaklah bahwa apa yang ditulis dan difikirkan Sunan Bonang ini sangat sophisticated juga dalam menjelaskan tentang kalam dan tasawuf, isu-isu tentang tauhid, isu-isu tentang tazkiyatun nafas, isu-isu tentang wahdatul wujud juga. Nah, istilah wahdatul wujud ini memang ada kemiripan. Memang banyak orang menganggap bahwa gagasan wahdatul wujud ini adalah miliknya Ibn Arabi. Padahal Imam Ghazali dalam Majmu' Rasail itu juga menjelaskan tentang wahdatul wujud gitu, dalam definisi yang umum gitu. Begitu juga dengan Sunan Bonang ini. Sunan Bonang juga mempunyai gagasan wahdatul wujud dalam maksud yang umum gitu. Nah, jadi ini menarik. Jadi gagasan wahdatul wujud ini bukan hanya milik Ibn Arabi ya, karena orang tahunya Ibn Arabi. Padahal Imam Ghazali juga mempunyai pandangan tentang wahdatul wujud, termasuk Sunan Bonang. Itu satu. Kemudian fokus yang ketiga yang perlu kita mungkin saya sharing pada kesempatan pagi ini adalah ajaran Sunan Bonang lah yang paling yang paling mewakili ya, dan bisa menggambarkan ajaran Wali Songo di Jawa. Nah, alasannya nanti kita singgung nanti berdasarkan slide yang sudah saya siapkan. Nah, sekarang poin yang perlu kita singgung di sini, siapa sih Sunan Bonang? Kemudian apa sih suluk kujil itu dan kandungan ajaran tasawuf dalamnya. Kemudian juga yang paling penting terkait dengan paham manunggaling kaula Gusti ini berbeda dengan wahdatul wujud. Ini penelitian yang bagi saya itu mungkin termasuk berbeda ya dalam apa yang saya temukan dalam teks ini, bahwa banyak orang memahami bahwa wahdatul wujud itu sama dengan manunggaling kaula Gusti. Nah, dalam hal ini saya membantah dalam itu bahwa manunggaling kaula Gusti itu berbeda dengan pahaman wahdatul wujud. Oke. Sekarang siapa Sunan Bonang itu? Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, yang saya pikir sahih ya, bahwa Sunan Bonang ini bernama aslinya adalah Ibrahim bin Ahmad ya, Rahmatullah bin Ibrahim Zainul Akbar bin Jamaluddin Al-Husain. Dia seorang ulama sufi dan ulama kalam. Nah, ini ketika definisi dibuat berarti ini menegaskan kembali bahwa Islamisasi di Jawa ini banyak dipelopori ulama-ulama sufi. Nah, kenapa sufi? Nanti kita akan singgung nanti. Nah, orang Jawa ya mengenali sosok Sunan Bonang ini sebagai Prabu ya, Hanjakrawati ya, yang dianggap mempunyai kewibawaan dalam seseluking pengilmuan agama atau sebagai pemimpin ilmu agama yang mempunyai otoritas di bidang agama dan ilmu. Itu satu ya, dari sisi siapa Sunan Bonang. Mungkin ada penjelasan yang berkaitan nanti. Kemudian kenapa Sunan Bonang menjadi
barometer yang sah dalam menjelaskan ajaran Wali Songo. Karena dilihat dari sejarah Sunan Bonang sendiri, ya. Sunan Bonang sendiri adalah seorang murid dan putra dari Sunan Ampel, ya, bersama dengan Sunan Derajat. Sehingga ajaran Sunan Bonang dianggap mewakili ajaran Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Berarti Sunan Bonang ini belajar kepada bapaknya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Dan beliau sebagai murid dan juga ketika memahami itu Sunan Derajat berarti juga ada berkaitan dengan apa yang dipahami oleh Sunan Bonang. Maka Sunan Bonang menjadi tokoh sentral dalam melihat ajaran Wali Songo dalam hal ini. Kemudian Sunan Bonang adalah juga seperguruan dengan Sunan Gunung Jati. Ya. Mereka sama-sama berguru dengan Maulana Ishaq di Pasai. Ya. Bentar, saya atur dulu biar nampak sesuai dengan slide ya. Jadi Sunan Bonang itu juga seperguruan dengan Sunan Giri dan juga Sunan Gunung Jati. Mereka sama-sama berguru kepada Maulana Ishaq di Pasai. Berarti kalau memahami ajaran Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, berarti ini susur galur keilmuannya bersambung gitu. Begitu juga dengan Sunan Bonang adalah juga guru pertama Sunan Kalijaga dan juga Syekh Siti Jenar. Ini yang agak kontroversial dalam kajian Jawa. Kemudian kalau kita lihat karya-karya Sunan Bonang ya dalam bentuk suluk, kalau suluk ini kan dari kata salako ya. Ini saya kalau dalam bahasa Arab itu kan suluk ini kata perjalanan. Ternyata istilah-istilah Arab juga sudah dipakai dalam menjelaskan ajaran Wali Songo. Maka ketika banyak orang menafsirkan suluk ini bertentangan dengan ajaran Islam, berarti ini tidak memahami historis ajaran Wali Songo. Karena suluk itu sendiri adalah istilah Arab, ya. Dan itu menjelaskan perjalanan seorang hamba dalam mentauhidkan Allah, bertemu dengan Allah atau ma'rifatullah. Berarti sebagaimana hadis man salaka tariqan yaltamisu bi'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini kata suluk itu. Kalau dihubungkan dengan wujil, ini juga menarik ini karya Sunan Bonang ini yang paling banyak dikenal ya. Suluk Wujil, Suluk Khalifah, Suluk Kadiresan, kemudian Suluk Regok, Suluk Bentur, Suluk Wasiat, Suluk Pipiringan, Suluk Latri, Suluk Linglung, Suluk Ing Aiwu, Suluk Gebeng dan Suluk Regol dan lain-lain. Ini berdasarkan data Drewes dan juga sarjana lain. Cuma istilah wujil itu sendiri, ini juga banyak orang memahami wujil ini adalah bahasa Jawa, padahal ini adalah bahasa Arab juga yang sudah dipahami oleh para ulama Wali Songo, bahwa ini berasal dari bahasa Arab. Gitu. Kalau dipakai bahasa Jawa, maka maknanya jadi rancu. Jadi ada yang memahami wujil ini adalah mata melotot, gitu, pendek cebol, ya. Pendek cebol, sehingga kalau definisi wujil ini bermasalah seolah-olah ya ajaran tasawuf ini menjadi bermasalah semakin jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kalau kita teliti dan juga berdasarkan penjelasan secara semiotik dalam teks, wujil ini kata wajala ya, aujal wala taujal ya. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal itu kan ada tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuh. Berarti idza dzukirallahu wajilat. Jika disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Nah, dalam artian wajilat di sini kalau kita merujuk tafsiran Imam Farun Ar-Razi, wujil ini adalah kadar tertinggi daripada khauf ya. Kalau khauf ini tataran paling rendah,
Kemudian di atas dari khauf itu adalah wujil, yaitu adalah bagaimana mengagungkan Allah. Berarti kalau sudah menjalankan agama berdasarkan level mengagungkan Allah, ini adalah ajaran tasawuf sebagaimana dalam rumusan hadis Ibn Umar, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa inallahi yaraka. Dalam hal ini menjalankan syariat pada makam ihsan sebagaimana yang dirumuskan pahaman oleh Prof. Alatas tentang definisi tasawuf. Berarti ini relevan kalau suluk wujil ini adalah ajaran tasawuf. Cuma dari sekian banyak suluk ini yang paling otentik ya adalah suluk wujil ini, karena masih banyak kajian-kajian suluk-suluk lain ini masih jauh dari dari kebenaran, maka terbuka peluang untuk yang meneliti suluk-suluk selain suluk wujil ini untuk kedepannya. Mungkin siapapun yang tertarik dengan penelitian memahami tentang Sunan Bonang ini, masih ada peluang banyak untuk meneliti suluk-suluk lainnya, termasuk suluk khalifah, suluk kadiresan, suluk rego dan lain-lain sebagainya.